Oke, ini udah segmen terakhir nih. Aduh, kayak seru banget nih. Tadi di belakang layar juga ya kita ngobrol banyak gitu. Terakhir, segmen terakhir banget. Pengen tahu soal harapan, mimpi, atau keberlanjutan nih dari dulunya kan sempat ya jadi murid Pulang Beci, terus kuliah dan melakukan banyak aktivitas lah ya. Sampai kerja di studio. Nah, next-nya gimana nih? Ya. Sekarang kan saya udah, ya seperti kalian tahu kan saya suka banget sama arsitektur, itu kayak dunia itu lah. Tapi sekarang pegang 3D udah hampir setahun. Jadi saya setahun udah nggak intens sama arsitektur, udah hampir udah lupa lah ilmu-ilmu teori-teori arsitektur. Di manajemen ya sekarang ya? Iya, tapi saya nggak nyesel. Dan pasti saya akan kembali ke dunia arsitektur. Jadi saya belajar 3D ini, ya belajar, jadi kayak 50% tuh belajar teknis lah. 3D itu kayak gimana, dan 50% belajar tentang manajemen, manajerial, yaitu ngurusin studio. Itu sangat penting untuk jika nanti saya mau bikin biro arsitektur. Jadi dengan berbagai macam pasti bisa connect the dots lah. Kayak ini saya setahun arsitektur, bisa lagi dikembalikan lagi. Dan nggak time wasted. Jadi selama setahun ini saya ngurusin anak-anak magang tuh, mereka belajar dari aku, tapi juga saya belajar banyak banget dari mereka juga. Dan ternyata emang tidak mudah ya jadi leader ya. Seorang leader itu emang harus nggak cuma membimbing dan kurasi, tapi membangun kepercayaan sih. Mereka tuh percaya nggak kalau mereka tuh kerja di tempatku tuh jadi orang keren lah gitu. Atau membangun mimpi sih. Jadi di tempat-tempat yang karyawan-karyawan di tempatku tuh sebaiknya mereka bukan sekedar hanya orang sebagai orang tukang gambar ya. Tukang gambar. Tapi mereka juga harus jadi punya mimpi untuk lebih tinggi lagi, yaitu bisa jadi leader lah, jadi punya studio atau tukang gambar spesialis. Ya. Dan itu harus membangun trust dan banyak berkomunikasi. Maka keberlanjutannya itu adalah saya pengen tuh anak-anak ini nggak lebih dari 3 tahun atau 2 tahun bahkan, bahwa mereka tuh bisa mandiri. Kayak bikin studio sendiri lah, bisnisnya sendiri. Bisa lah, setahun bisa lah, nggak ya? 2 tahun. Waduh, bisa. Tapi mindset saya tuh gerak tuh harus cepat. Jadi gimana cepat tuh ya bukan artinya dia harus cepat banget kerja, tapi mencari celah-celah. Iya. Hack tips. Ya, jadi banyak yaitu dunia ini kan banyak informasi, terus gimana cara ambil secukupnya aja, tapi penting gitu buat proses kreatif mereka. Jadi nanti saya juga pengen bikin lagi usaha bukan 3D tapi lebih ke dunia arsitektur. Dan pasti bisa, nggak saya tinggalin yang sekarang juga. Yang saya bangun ini pasti masih di maintain. Cara gimana maintain itu berarti saya harus mulai delegasi gitu. Delegasi ya? Dan anak-anak yang kerja di tempatku tuh nggak akan jadi tukang gambar terus. Mereka lama-lama bisa cuman jadi teknik supervisor. Kayak Reza kemarin yang kita ada di episode sebelumnya nih, Reza. Kayak Reza tuh adik kandung saya tuh, dia udah hampir setahun di tempatku. Saya naikin pangkatnya dia lah. Naikin pangkat. Jadi manajer. Posisi. Manajer. Posisi bahwa dia tuh sekarang nggak usah gambar. Soalnya dia, walaupun dia barengan mulai dengan anak magang lain, tapi dia paling cepat belajar lah. Dan kualitas gambarnya tuh seninya paling bagus sama di dia sih. Nah, di situ saya biasanya kan orang jago gambar pasti pengen pakai dia terus sebagai leader. Kayak dia harus jadi tukang gambar terus. Tapi saya enggak. Saya lebih penting bahwa ya kan paling jago kan Reza ya. Ada lagi lah namanya Rizky dan Rehan. Tapi dari yang 5 dan 7 lain tuh kurang. Gimana caranya mereka bisa naik level ya leadernya harus mempercayai mereka dulu. Dan salah satunya itu kayak misalnya Reza paling jago tuh, Reza jangan jadi yang paling jago terus, dia harus tularin ilmunya dia. Caranya ya pasti dia kalau ngerjain gambar dan ngajar ke anak-anak itu kan kecapean. Maka sekarang dia lebih fokus kepada ngajarin anak-anak dan ngarahin bener-bener
diawasin Ngedampingin terus. ya. Jadi mentor ya. Oke, tadi agak kepotong nih ya karena technical problem. Tadi tuh sampai Reza sebagai teknis Technical supervisor. technical supervisor dan gimana sebetulnya untuk melakukan keberlanjutan itu kita butuh delegasi dan butuh trust kepada tim. Nah, boleh nggak aku nanya hal penasaran yang berandai-andai aja gitu. Kan awalnya kan dari 4 orang, sekarang udah 10 orang. Nah, kan ke depannya tadi mimpinya mau bikin studio baru gitu ya dalam berapa tahun terdekat gitu. Terus mungkin akan kembali ke arsitek. Kan ada banyak kemungkinan. Nah, mungkin nggak sih sebetulnya anak-anak dari Pulang Beci nih, entah yang memang belajar di sini maupun yang alumni gitu ya, yang udah ikut ujian kelulusan, itu bisa bergabung. Mungkin nggak ada nggak kemungkinan kayak gitu? Ada sih. Kayak itu kan tergantung dari bapak saya dari kepala sekolah. Tapi Dari kepala sekolah ya. tapi sekarang udah ada sih. Ada namanya Haidar, itu adik saya kandung paling kecil, nomor 3. Dia umur sekitar 13 tahun. Dia anak Pulang Beci. Jadi terdaftar lah secara sistem ya. Sebagai murid ya. Selain itu juga ada temannya dia yang muslim, yaitu namanya Izan, seumuran juga. Mereka berdua masuk sekitar pertengahan tahun ini. Dan belajar 3D juga. Langsung di studioku mereka belajar beberapa minggu, nggak lebih dari sebulan, langsung masuk ke project. Oke. Sampai sekarang. Nah, dan ternyata bisa aja sih, bocil-bocil itu. Tapi emang Menarik. umur mereka masih muda. Lebih muda daripada yang lainnya. SMK itu kan mereka umurnya 16-17. Yeah. Itu pasti pikirannya lebih dewasa lah. Dan daya maksudnya dia yang udah agak berumur itu udah bertahan untuk bekerja susah lah. Kalau anak-anak kecil yang Haidar sama Izan tuh, saya batasi mereka strict sampai jam 5 aja gitu. Nggak boleh lembur. Habis itu terserah mereka mau nge-game atau main basket. karena mereka kan masih masa muda lah, masih ya nggak apa-apa. Soalnya mereka udah mengerjakan kerja di tempat saya dari jam 5 sampai jam 5 itu udah more than enough gitu. Iya. Dan tuh bisa dibilang tuh adalah project based learning di Pulang Beci. I see. Jadi kalau murid Pulang Beci yang homeschooling pasti bisa aja belajar di tempat saya untuk ya langsung belajar di project. Tapi emang sesuai profesi yang saya lagi kerjain, yaitu 3D. Jadi harus terima nggak terima. Kayak kalau mau di sini ya 3D. Kamu belajarnya 3D dan ngerjainnya 3D. I see. Oke. Nah mungkin terakhir banget nih, kira-kira ada pesan dan kesan terakhir lah ya, final words to end untuk menutup video kali ini. Gara-gara bareng Jack jadi pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris? Untuk menutup nggak jangan. Oh iya. Bahasa Indonesia aja. Bahasa Indo. Bahasa Jawa nggak ding. Bahasa Jawa. Nggak bisa. Oke. Kata-kata ya? Iya. Ya, kata-kata yang kalau mau jadinya saya kayak saya pernah dikasih tahu sama bapak saya sendiri pas mulai masuk JRU itu. Bekalnya tuh nggak kata-kata kayak gini. Kan pasti orang tua mikir kayak kamu nanti masuk sebuah perusahaan atau pasti pikirannya kayak kamu nanti harus jadi orang arsitek yang bagus ya, terus nanti bahas tentang yang menarik yang kamu suka, atau pokoknya keinginannya itu sangat teknis. Tapi bapak saya cuma bilang sebagai bekal, wisdomnya itu cuma satu kata, yaitu jadi orang jujur. Wow. Luar biasa. Wow. Jadi bapak bilang, saya kan pas masuk JRU kan bingung kan, kayak mau ngapain ya, bingung kan nggak ada arsitektur kan. Terus bapak bilang, yang penting kamu jujur udah gitu aja. Jujur tuh jujur, ya. Kata yang kecil aslinya sangat membantu banget buat segala hal. Yaitu contohnya gini aja misalnya. Akan jujur pada diri sendiri juga ya. Iya, jadi misalnya udah punya mentor tuh jangan two face. Kayak jujur aja, kayak kamu bisa bilang, ya aku emang nggak bisa kayak gini. Atau aku kesusahan, atau aku enjoy. Bahkan pasti yang pertanyaan nggak enak kayak misalnya kamu
kerjaannya kok lambat gitu. Pasti kan orang bisa bohong kayak, iya aku ada lagi harus nganterin apa gini. Ya tinggal bilang, ya aku emang ternyata belum punya ada passionnya. Pasti kan orang nggak mau bilang gitu kan. Pasti bilang kayak, ya aku lagi ada alasan banyak lah. Tapi kalau bener-bener lagi nggak enjoy ya bilang aja gitu. Jujur, yang penting jujur. Jadi ya apa aja lah jujur, dan itu kan jadi orang otentik ya, bukan orang conman atau orang Conman. ya gitulah ya. Jadi Fake. fake. Jadi ilmu-ilmu teknis itu yang pasti ditanyain sama mentor, kamu udah bisa gini gak? Ya tinggal bilang nggak bisa kalau emang nggak bisa. Jangan have truth. Ya. Nanti kalau misalnya kita have truth kayak ngomongnya bisa tapi aslinya cuma sedikit doang yang bisa, nanti kan mentornya pasti mikirnya kayak arahinnya ke situ. Jadi kan salah paham kan. Harusnya dibilangin kayak aku tuh bisanya gini doang, atau aku bisanya ini. Nah itu nanti mentor akan oh yaudah. Jadi betapa pentingnya jadi orang jujur tuh ya salah satunya ya banyak lah ya, salah satunya gitu lah. Ya emang harus terima diri bahwa pasti orang mikir bahwa dia tuh bisa gitu. Kayak aku tuh keren loh, kayak padahal masih muda gitu. Tapi kalau udah punya mentor tuh harusnya humble. Dan bener-bener terima kritik. Jangan merasa kayak ngerti ya, kan pasti nggak ngerti. Kenapa, terus buat apa ada mentor gitu? Atau kenapa buat ada komunitas yang saling gotong royong gitu. Jadi ya gitulah. Wow. Jujur. Jadi jujur dan humble. Kalau jadi bahkan jadi mentor itu juga perlu jujur dan humble ya. Iya. Dan itu akhirnya bisa ditranslasi ke open minded. Open minded. Kalau orang nggak humble tuh bisa bilang dia nggak open minded. Close minded dia. Right. Atau orang nggak jujur dia juga denial kan. Denial. Yes. Nah denial artinya dia nggak membuka diri juga, nggak open minded lah sebenarnya. Oke, wow, dari yang pertama cerita soal pengalaman sampai akhir ke sini, terus cerita juga soal perkuliahan gitu ya, arsitektur dengan segala macam pembelajarannya yang seru, dan yang terakhir kita bahas soal mimpi-mimpi dan kedepannya mau ngapain. Dan terakhir penutupnya oke banget nih, menjadi jujur dan menjadi humble. So, thank you banget Jack atas kejujurannya dan tetap humble untuk terus belajar. Semoga sukses apapun yang diinginkan, diceritakan di masa depan. Amin. Thank you. Ngatur suwun. Thank you. Terima kasih teman-teman sahabat Wilang Beci yang sudah menonton video episode kelima kali ini. Kalau misalkan teman-teman suka bisa klik likes, subscribe, dan kalau ada kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Thank you. Matur suwun semuanya. Sami-sami. Sugeng rawuh.